Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Amal, hadirin wal hadirat yang semoga semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dari Allah kita bertemu lagi di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah dalam kegiatan kajian di sore hari ini, mengisi waktu liburan insyaallah dengan salah satu kegiatan yang paling bermanfaat, ya, menuntut ilmu. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang penting sekali yang berkaitan dengan rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Rukun iman yang keberapa? Yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Sebagaimana yang sering kita dengar di hadis Jibril, malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai dasar-dasar agama ini, tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika ditanya tentang iman, mal iman, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah ketika engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, kepada hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu rukun iman. Ya. Ini rukun iman ini adalah rukun yang semuanya berkaitan erat dengan keyakinan. Yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim ini, bapak ibu datang ke masjid, ke rumahnya Allah karena beriman adanya Allah. Allah nanti akan memberikan pahala terhadap amal soleh, ya. Beriman adanya Allah. Beriman juga bahwa akan ada malaikat yang mencatat amal soleh. Beriman, ya, kita beriman. Nanti di kuburan ada yang menanyakan tentang man rabbuka, kita beriman. Ya, di setiap majelis ilmu itu ada malaikat yang mencatat nama kita dan nama orang tua kita. Fulan bin Fulan dilaporkan kepada Allah. Ada malaikat yang tugasnya mencari majelis ilmu. Ada. Catat, kita beriman. Rukun iman. Kita beriman juga Allah menurunkan kitab-kitabnya. Perkataan Allah, yaitu apa? Al-Quran untuk umat kita, umatnya Rasulullah SAW. Al-Quran. Kita beriman, itu perkataannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Kita beriman Allah mengutus seorang Rasul untuk kita. Dan juga kita beriman nanti akan ada hari kiamat. Kita beriman setelah kita meninggal dunia, kehidupan kita nggak selesai begitu saja. Kita yakin setelah dikuburkan nanti akan ada kehidupan yang baru. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Ya, mereka menyangka setelah mati selesai semuanya. Makanya dia perjuangkan dunia mati-matian biar bahagia di dunia. Soalnya kalau udah mati selesai. Beda dengan orang Islam. Ya, dia memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Mereka juga bisa senang, ya, bisa senang bersama keluarga, bisa mengkonsumsi yang halal, senang. Tapi mereka meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah karena yakin setelah meninggal itu nggak selesai semuanya.
Masih ada lagi yang lebih kekal yang perlu disiapkan, ya. Semakin tinggi iman kepada hari akhir, semakin rajin orang ini beribadah. Itu udah pasti. Ya, makanya penting kita belajar beriman kepada hari akhir, itu penting. Hadiri kajian. Semakin tinggi beriman kepada hari akhir, semakin rajin dia beribadah, otomatis sudah naik, keangkat. Karena dia tahu yang kekal itu di sana, dia tahu. Diingetin lagi begitu. Ya, rukun iman. Itu yang kelima. Yang keenam, beriman kepada takdir. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas. Ya. Insya Allah dalam 1 jam ini, 1 jam 20 menit ya, insya Allah kita akan meringkas poin-poin penting mengenai beriman kepada takdir. Yang pertama, kita akan mengerti beriman kepada takdir kalau kita mengerti pengertiannya. Ya, ini penting. Takdir adalah pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu. Pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang dituliskan dan terjadi karena kehendak Allah. Takdir adalah pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu, kemudian dituliskan dan terjadi atas kehendak Allah dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir. Dari pengertiannya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa takdir itu memiliki 4 unsur, 4 rukun. Ya, setiap kita belajar takdir pasti kita mempelajari 4 rukun ini. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, kitabah. Kitabah artinya penulisannya. Yang ketiga, masyiah, yaitu kehendak artinya. Masyiah artinya apa? Kehendak. Yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Kita akan jelaskan. Jika kita ingin simpulkan, takdir itu adalah segala sesuatu yang Allah ketahui. Nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi luput dari ilmunya Allah, luput. Misalnya di suatu pelosok terjadi sesuatu luput dari ilmunya Allah, nggak mungkin, nggak mungkin. Dalilnya surat Al-An'am ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah memiliki ilmu ghaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang terjadi di atas muka bumi dan juga di dalam laut. Semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah suatu daun jatuh dari pohonnya kecuali Allah tahu itu daun jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah sebuah biji yang lahir, yang timbul, yang tumbuh dari pohon di bawah kegelapan bumi, baik bentuknya basah ataupun kering, kecuali sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ayat ini benar-benar menggambarkan kepada kita surat Al-An'am
ayat ke-59 bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Semuanya Allah tahu. Ya. Pohon jatuh daunnya itu Allah sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmunya Allah, sangat luas sekali. Kita harus yakini itu. Dan itu termasuk beriman kepada takdir. Ya. Jangan pernah menyangka saya begini Allah nggak tahu, nggak, Allah tahu. Yang pertama itu. Yang kedua, semuanya telah dituliskan. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah ditulis semuanya. Ya, dan tintanya sudah kering. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pulpennya sudah diangkat dan tintanya sudah kering. Ya, sudah ditulis. Dan yang terjadi, baik itu yang baik, nikmat yang kita dapati, sehatnya kita, rezekinya kita, hidayah kita bisa datang ke masjid, semuanya itu pergerakan semuanya, bahkan musibah yang terjadi semuanya pasti atas kehendak Allah. Itu dia takdir. Enggak mungkin ada sesuatu yang terjadi di suatu tempat, di suatu negara, itu bukan Allah yang mau begitu, enggak mungkin. Itu pasti atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakini, enggak mungkin terjadi begitu saja tanpa kehendak dari Allah. Enggak mungkin. Ya. Nah, dari sini di mata manusia ada yang baik, ada yang buruk di mata manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian lihat buruk padahal itu bagus untuk kalian. Nanti kita enggak tahu. Yang mengatakan siapa? Allah. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi hal yang baik di mata kalian ternyata ujungnya buruk untuk kalian. Wallahu ya'lam, yang tahu Allah, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Lihat, ya, ini keimanan. Enggak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya Allah. Enggak mungkin. Pasti itu memang Allah maunya seperti itu. Ya. Tugas kita kalau itu terjadi kepada kita, musibah, nanti kita akan pelajari. Musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tugas kita ikhtiar, jaga nikmat, jaga sehat, jaga aset, jaga semuanya. Tapi kalau hilang pada waktunya, mau ngamuk, mau nggak terima, nggak bisa. Ya, ada orang yang hidupnya sehat, jaga makanan. Kalau waktunya sakit gak? Dokter ahli gizi nggak pernah sakit gak? Ih, sariawan dokter gizi sakit panas dalam, mau gimana? Ikhtiar. Kalau Allah katakan itu terjadi, pasti terjadi. Ya, semuanya. Dan nantinya ujungnya itu pasti ada hikmah dari Allah. Karena kita yakin nama Allah yang paling sering kita baca apa? Bismillahirrahman. Beriman gak kita dengan nama itu? Atas nama Allah yang pengasih, lagi sangat pengasih, sangat penyayang kepada hambanya. Kalau itu terjadi kepada hambanya sabar, itu pasti sebuah kebaikan. Ya. Semuanya akan terjadi ujian. Tapi terkadang ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Ya, macam-macam. Ntar kita bahas itu. Jadi itu dari pengertian. Dari pengertian ini sudah tergambarkan hampir keseluruhan dari takdir. Sekarang kita lanjutkan. Takdir yang buruk. Tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruk. Yang buruk itu di pandangan manusia maksudnya.
di pandangan manusia. Ya. Seperti adanya iblis misalnya. Iblis yang mengganggu dari zaman kakek kita, Nabi Adam, udah mulai diganggu sama dia. Diganggu. Hidupnya di surga, bayangin. Subhanallah, lihat iblis. Ya, di surga semua yang diminta ada. Ya, yang dilarang cuma satu, pohon. Iblis bisa mengganggu Nabi Adam, nggak fokus kepada banyak yang halal, fokusnya ke satu yang haram. Subhanallah, lihat. Ya, bisa keganggu, tergoda Nabi Adam alaihissalam. Ya, tergoda oleh iblis. Buruk gak di mata manusia? Buruk semuanya. Ya, dikatakan ar-rajim, terkutuk. Syaitan terkutuk. Ya. Tapi apakah semua sisi dari penciptaan iblis itu buruk? Enggak. Dia memiliki keburukan. Tapi apakah segala sisi dari ketika Allah menciptakan iblis itu buruk? Enggak. Buruk bagi manusia, iya. Ada yang jatuh, ya, di mata manusia. Tapi ketika mau dilihat dari segala sisi, ternyata adanya iblis itu terlihat. Salah satu nama dari nama-nama Allah, At-Tawwab. Salah satu nama Allah apa? Tawwab. Artinya apa? Suka menerima taubat. Orang yang terjatuh dosanya, dosa karena godaan syaitan iblis, di situ ada At-Tawwab. Allah yang maha menerima taubat, selalu menunggu taubat hambanya. Ya, selalu menunggu taubat hambanya. Al-Ghafur, maha pengampun. Pengampun, Ghafur, Rahim, sayang. Terlihat nama itu ketika orang terjatuh, kena gangguan syaitan, terjatuh, Allah maha pengampun. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allah ampunin dosanya. Terlihat. Ya. Dan dengan itu juga terkadang dengan iblis terlihat mana yang benar-benar beriman, mana yang enggak. Kan dunia ini tempat ujian, sepakat gak semua? Harus sepakat semuanya. Dunia ini tempat, bukan tempat keadilan, bukan. Ya, kita harus sepakati itu. Ya, diuji, semuanya diuji. Nah, semuanya diuji, nanti kelihatan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, yang jelas semua yang Allah ciptakan nggak mungkin main-main. Dalilnya surat Ad-Dukhan ayat ke-38, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang di antara keduanya main-main. Enggak main-main. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini ada singa, ini ada kanguru, enggak main-main. Semuanya ada hikmahnya, ada hikmahnya. Terkadang nyampe otak, oh ini ternyata yang Allah mau. Terkadang enggak sampai. Ya, kita sering mengibaratkan otak kita sangat kecil, pengetahuan Allah sangat besar. Anak kecil dipukul sama ayahnya, yang dilihat apa? Pukulannya. Ini galak aba, mukul saya. Tapi kalau ditanya orang tuanya kenapa mukul? Karena ia mengulangi kesalahan biar gedenya rapi. Ya, anak kecilnya tahu gak biar gede rapi? Nggak tahu, kesel dong taunya, galak saya dipukul. Nggak tahu, kecil. Ya, udah besar baru, oh ini yang ayah saya mau. Itu baru anak ke orang tua. Bagaimana makhluk kepada Allah yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Terkadang nggak bisa terbayangkan, oh ini yang Allah mau. Terkadang nggak bisa, nggak bisa, ya, tidak terbayangkan. Hikmahnya nggak tahu apa. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika disuruh menyembelih anaknya, kira-kira apa hikmahnya? Bapak diperintahkan menyembelih anak, kira-kira Nabi Ibrahim dapat gak hikmahnya apa? Nggak tahu, nggak sampai.
Ya. Tapi itu ujian tinggi sekali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dilakukan. Baru di situ detik-detik ketika melakukan perintah Allah, keluar jalan keluar, anaknya diganti menjadi seekor domba, ya. Ternyata ada syariatnya sampai sekarang. Syariatan Udhiyah Idul Adha itu dari zaman Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali hikmah ujian kita yang kita nggak tahu apa hikmahnya, ya. Jangan sampai kalau kita nggak tahu hikmahnya kita nggak terima. Nah, hati-hati. Ya. Nah, lanjut. Sikap orang ketika tertimpa musibah ada 4. Yang pertama, marah. Nah, sama dengan haram, nggak boleh. Jangan marah-marah, ya. Contohnya seorang wanita yang pernah menangisi anaknya meninggal dunia, datang Rasulullah SAW mengatakan, sabar wahai muslimah, sabar. Dia mengatakan, ilaika anni, pergi engkau, pergi. Dikatakan tadi yang datang Nabi. Kaget dia, malu, mendatangkan Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tadi aku nggak tahu, berkata ini dan itu. Kata Rasulullah, lah bukan sekarang waktunya, tadi. Kalau mau sabar, tadi. Ketika di pemakaman anaknya meninggal dunia, sabar di situ, jangan marah-marah. Ya, dia mengatakan engkau nggak tahu rasanya, kau nggak mengerti perasaanku. Subhanallah, perempuan ini. Ya, anaknya 1 meninggal, Rasulullah SAW 6 anaknya meninggal. Dikatakan engkau nggak ngerti perasaan ini. Subhanallah. Datang, udah selesai baru datang, saya sabar sekarang. Bukan sekarang sabar, tadi. Ketika di pemakaman, di situ sabar harusnya. Dapat berita anaknya meninggal, apa yang diucapkan harusnya? Inna lillahi. Jangan mengucapkan kenapa. Itu nggak boleh dalam Islam. Turun takdir kepada dia, dia mengatakan kenapa, dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Kenapa kepada saya yang terjadi? Enggak boleh. Kita enggak tahu apa yang Allah mau. Yang Allah mau kita menerima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita jaga, tapi lepas. Kalau Allah mau mengambilnya, lepas. Ya. Sebagaimana terkadang nikmat yang kita rasakan kita enggak jaga, tapi Allah terus kasih. Mata kita pakai buat macem-macem, masih dikasih sama Allah. Masih. Kita nggak tahu apa yang Allah mau. Ada yang dijaga juga dicabut terkadang. Ya. Jadi tugas kita adalah menerima. Sebagaimana tadinya kita nggak punya apa-apa, ya. Ketika diambil sesuatu itu kita terima dan tidak marah. Ya. Yang kedua, sabar. Orang sabar. Ketika kena musibah dia sabar. Dan ini hukumnya wajib. Sabar hukumnya wajib. Ya, sabar. Artinya sabar itu apa maksudnya? Mungkin sakit, masih berasa sakitnya, tersakiti, sedih mungkin. Tapi maksa untuk menerima. Memaksa jiwa untuk menerima. Terkadang jiwa berontak. Terkadang, karena kita nggak bisa menguasai jiwa. Tapi kita paksa untuk menerima, itu sabar namanya. Ya, sabar. Ini hukumnya wajib. Menahan hati dan juga lisan tadi itu. Seperti wanita itu. Dia hatinya nggak tertahan, lisannya juga nggak tertahan. Menahan lisan ketika tertimpa musibah, diam dan mengucapkan tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu pahalanya besar. Ya, Allah doakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun."
Kami pasti akan menguji kalian. Enggak mungkin, enggak. Dari kurangnya harta, lapar, ada yang meninggal dunia, kurangnya makanan, dan lain-lain ujian. Tapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang kalau tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang Allah bersolawat kepada mereka. Bayangkan, Allah bersolawat kepada mereka. Maksud solawat adalah memberikan rahmat dan kemuliaan kepada mereka. Ya, berikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga orang yang akan diberi hidayah. Diberi hidayah, muhtadun. Ya, muhtadun, dikasih hidayah oleh Allah. Lihat, itu ucapan besar. Ya, jadi bukan ketika dengar orang meninggal mengucapkan innalillah. Apapun musibahnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sabar, sabar. Memaksa diri. Yang ketiga, ridho. Ridho ini sunnah. Sunnah. Ya. Bukan hanya benar tapi ridho, tenang dadanya. Lihat, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang cinta kepada dunianya kecil. Ya. Respon hati ridho terhadap keputusan Allah yang bagi mayoritas manusia buruk, dia ridho, ini biasanya bisa terjadi kepada orang yang memiliki cinta kepada dunianya kecil, nggak besar cinta kepada dunia. Ya. Beda, orang yang cinta dunia besar, diuji oleh Allah, kemungkinannya kecil dia bisa ridho. Ya, jangankan ridho, sabar aja dipertanyakan. Bisa sabar atau enggak dipertanyakan. Terlalu cinta kepada dunia. Ya, ngelihat orang lebih baik fisiknya misalnya, lebih baik rumahnya, enggak enak badan dia, enggak enak hatinya, enggak enak melihat. Ya, kok bisa sih dia kayak gini? Cinta dunianya tinggi. Ya, ketika diberikan musibah, itu susah dia untuk sabar. Ya. Jadi ini semua nggak gampang. Orang tiba-tiba cinta dunia bisa ridho, nggak gampang. Harus dibiasakan hatinya, biar bisa sampai ridho. Salah satunya adalah hal yang bisa kita lakukan adalah resapi zikir pagi petang yang pagi dibaca. Resapi itu. Ya, zikir pagi petang apa? Setiap pagi dibaca raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb yang ngatur hidupku. Apa yang aku dapati hari ini, aku ridho. Pasti yang sampai ke tanganku itu atas izin siapa? Allah. Allah maunya segitu. Ya. Tugas kita ikhtiar. Ikhtiar. Kita beriman kepada takdir, tapi tetap ikhtiar. Yang paling mengerti takdir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa perintahnya kepada kita? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangatlah, usaha, lakukan apa-apa yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Perhatikan, ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk beriman kepada takdir, tapi di sisi lain memerintahkan untuk usaha, ihris, semangat, melakukan hal yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Lihat, itu. Tapi kalau sudah membicarakan masalah hasil, diserahkan kepada siapa? Allah, baru diserahkan. Kalau sudah hasilnya udah nggak bisa mengapa-ngapain, di situ terlihat tawakalnya, di situ dilihat, ya, tawakalnya. Ada waktu untuk tawakal, itu ada, ya. Jangan sampai mau menguasai semuanya, mau mengatur bumi. Saya begini nih, harus dapetnya segini. Nggak segini, ngamuk. Segini harus, ya, enggak. Usaha semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu penting.
Ya, resapi makna itu. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu salah satu cara. Ya, dari subuh tuh udah diingetin untuk ridho apa yang terjadi. Ya. Yang keempat adalah sikapnya bersyukur. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Ya. Sampai bisa bersyukur diuji oleh Allah. Ya. Dan ini biasanya timbul dari jiwa yang biasa husnudzon kepada Allah. Ini enggak dari sembarangan orang. Orang yang bisa bersyukur ketika tertimpa musibah biasanya timbul dari jiwa yang suka husnudzon kepada Allah. Dia mudah berprasangka baik kepada Allah. Ada musibah, ketipu, oh mungkin ini kemarin karena saya dosa, Allah sedang ampuni dosa saya. Bersyukur dia, alhamdulillah, saya masih ada sehatnya, yang hilang cuma duit, alhamdulillah. Diuji dia ucapkan alhamdulillah. Ya, husnudzan kepada Allah, dosa saya ini sedang dihapus oleh Allah. Semua musibah penghapus dosa. Kalau kita mau sabar, penghapus dosa. Tiap hari kita dosa, salah satu cara menghapuskan dosa, Allah uji hambanya. Sabar, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya. Orang yang biasa husnudzan kepada Allah, orang yang paling tenang hidupnya. Yang paling tenang hidupnya. Ya. Diuji ini, diuji sakit, tenang. Ditipu, tenang. Hartanya hilang, tenang. Subhanallah. Sehat insyaallah. Ya. Badannya sehat insyaallah. Karena hatinya tenang. Anggota tubuh ini, ya, prajuritnya hati. Hatinya tenang, badannya tenang. Badannya tenang, semuanya tenang. Ya. Betapa sering kita kalau kecewa berat langsung lemes badan, pernah gak? Nggak ada apa-apa nih, makan bagus tapi kecewa berat karena takdir. Drop kadang-kadang. Karena hati pemimpin dari seluruh anggota tubuh. Ya. Syukur dia bersyukur kepada Allah. Dan ini juga cara baik, ya, ketika terima musibah. Lihat juga nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Itu salah satu caranya. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali keinginan baik dari Allah ketika Allah menimpa hambanya musibah, banyak sekali. Ya. Nanti akan kita bahas insyaallah jika ada waktunya. Yang penting kita beriman bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Kita harus beriman itu. Ya. Enggak mungkin Allah memberikan kita ujian karena benar-benar marah, ingin kita dihukum dan benci kepada kita tanpa ada hikmah. Enggak mungkin. Apapun yang Allah turunkan, tetapkan kepada kita, ya, enggak mungkin tanpa hikmah. Walaupun itu bentuk seperti ujian, hukuman, pasti ada yang Allah mau. Udah, jangan protes. Jalani semampunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalani, ya, terus. Ya. Karena ada sebagian orang yang mereka melakukan dosa, kezaliman, tapi enggak ditegur oleh Allah. Dibiarin. Na'udzubillah. Itu hukuman paling tinggi yang Allah berikan kepada hamba zalim, ya, suka melakukan dosa tapi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikasih sakit, enggak dikasih susah, dibiarkan. Nanti ketemu peringatannya kematian. Na'udzubillah. Enggak ada lagi waktu untuk sadar, enggak ada lagi waktu untuk menyesal, enggak ada. Mati. Berbuat maksiat, berbuat zalim, meninggal dunia. Itu namanya istidraj. Ya, kalau kita diberikan oleh Allah, itu pasti ada hal baik yang Allah mau. Ya.
Jangan membandingkan kepada orang lain. Lihat, kadang-kadang gara-gara kita ke masjid melulu, yang ketipu kita, tetangga nggak pernah keluar rumah, kayak nggak pernah ketipu dia. Yang lebih rajin saya beribadahnya. Bukan itu patokan ujian, bukan itu. Bukan dari rajin ibadah, bukan. Bukan. Ya. Karena terkadang selain menghapuskan dosa, ujian juga mengangkat derajat. Ya, itu penting tuh. Catat. Terkadang Allah mau kita derajatnya di sini, tapi amal soleh nggak sampai ke sini. Allah berikan apa? Ujian. Sabar sampai dia ke sini. Ujian tinggi. Tinggi, mendapatkan gelar yang tinggi. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar apa? Kekasihnya Allah. Ini Khalilur Rahman, itu enggak ada lagi yang mendapatkan gelar itu kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya kecil apa besar? Hah? Nabi Ibrahim. Allah berikan tangga tinggi, ujian dilewati oleh Nabi Ibrahim. Enggak marah. Hah? Nggak berpikir kenapa ujiannya begini, kenapa harus membunuh anak, kenapa harus ninggalin anak, ya, ditunggu bertahun-tahun, kenapa, nggak banyak begitu dilakukan, ya, ini ujian dari Allah, lakuin. Ternyata ketika melakukan itu Nabi Ibrahim mendapatkan gelar tinggi, orang kedua paling dekat dari seluruh manusia, ya. Kita kadang nggak tahu, ya, tapi kita selagi ini kita beriman, kita belajar beriman kepada takdir, ini semuanya dari Allah. Nggak mungkin saya mendapatkan hal ini kecuali memang Allah maunya seperti itu, ya. Itu akan membuat kita jauh lebih tenang insya Allah, ya. Nah, itu yang keempat, bersyukur. Ada 4 macam. Kemudian tips agar sabar ketika mendapatkan ujian. Nah, ini juga catat nih sedikit-sedikit. Ya, semuanya pernah kita singgung tadi. Yang pertama, meyakini musibah itu menghapuskan dosa. Kita harus yakini. Ya, tadi kita katakan musibah menghapuskan dosa. Dalilnya, sekarang dalilnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, lihat, sampai capek. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, gelisah, sedih, mendapatkan gangguan, kesusahan, sampai ketusuk duri, kakinya ketusuk duri, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya karena itu. Ya, orang yang lelah bekerja misalnya, subhanallah, perasaan lelah itu, jika dia sabar, ya udah, ini saya sebagai laki, sebagai suami melakukan ini, sabar, enggak protes, ya, Allah hapuskan dosanya. Lelah, Allah hapuskan dosanya. Gelisah dia, gelisah, mikirin apapun, yang jelas mikirin bukan hal negatif, memikirkan masalah rumah, masalah anak sekolah misalnya, gelisah dia, Allah hapuskan dosanya. Selagi ketika dia gelisah, dia nggak protes sama Allah, nggak protes, dia gelisah memikirkan apa yang harus saya lakukan, gelisah, ya, Allah hapuskan dosanya. Ya, gham, Allah hapuskan. Sedih, ya, kesedihan, gangguan dan kesusahan, semua yang dirasakan oleh anak cucu Adam, ketika dia mau sabar, nggak protes kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Sampai duri, ya, ketusuk duri dihapuskan dosa. Ketusuk duri dihapuskan dosa. Jatuh dari motor,
Dihapuskan dosa gak kira-kira? Hah? Gimana? Dihapuskan. Ketusuk lilin ini menggambarkan bahwa kesusahan yang kecil itu kalau dia enggak marah-marah, ya, itu dihapuskan dosa. Apalagi yang besar, yang sakit, ya. Terkadang disuruh dokter tiba-tiba karena sakit kakinya, bapak harus diamputasi. Berat terkadang. Tapi yang ringan, yang sudah terbiasa langsung di detik itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Tenang hatinya, ambil kakinya. Diamputasi. Ya. Bapak anaknya sakit, tertimpa sakit ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berusaha obatin anak. Tapi ketika tertimpa langsung lisannya. Ini orang-orang yang Allah beri taufik. Allah beri taufik lisannya. Ya. Enggak ada hal yang membuat dia hancur, jarang. Selalu kuat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan lagi, berusaha lagi, ya. Ini mukmin. Ini mukmin. Makanya Rasulullah SAW sampai kagum dengan apa yang didapati seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Aku takjub dengan perkara orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua yang didapati oleh orang beriman semua jadi pahala. Semuanya. In asabatus sarra'i syakar. Kalau mendapatkan kebaikan, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ini dari Allah. Alhamdulillah. Ya, enggak sombong. Ini dari saya nih. Ya, ini hasil saya sekolah dulu. Bukan begitu. Alhamdulillah. Ya, bersyukur. Jadi pahala. Makanan yang di rumahnya, rumah bagus, jadi pahala semua. Mukmin. Wa in asabatu dharra'i sabar. Kalau tertimpa musibah, dia sabar. Sabar. Pahala lagi. Seneng dapat pahala, sedih dapat pahala. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan ini enggak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang benar-benar beriman. Ya. Semua yang mendarat di dia jadi pahala semuanya. Ya. Dia mengerti cara hidup, dia mengerti. Intinya dia mengerti, memahami takdir, dia mengerti. Ya. Dia mengerti. Insyaallah dia akan menjadi orang mukmin yang benar. Ya, menghapuskan dosa tadi. Kemudian yang lain. Musibah bisa jadi suatu pembelajaran dari Allah agar kita lebih sabar. Ini sabar ilmunya nggak ada mentoknya, bapak-bapak. Ya, bapak ibu semuanya ya. Jangan bilang kalau udah saya sabarnya udah full. Sampai mana sih gimana sabar? Saya udah di atasnya. Saya orang paling sabar, enggak. Terkadang ada ujian yang kita nggak bisa sabar. Salah satunya Allah uji, Allah ingin mempertebal kesabaran kita. Ya. Keimanan itu kalau diibaratkan para ulama ada dua sayap. Syukur dan sabar. Tadi seperti tadi. Keimanan itu memiliki dua sayap, syukur dan sabar. Terkadang orang lebih mudah bersyukur. Mendapatkan nikmat lebih mudah bersyukur. Tapi ketika sabar kadang-kadang berat dia. Susah. Ya. Kalau nyuruh orang sabar, dia jago. Nyuruh orang sabar. Kenapa Pak gini? Iya sabar. Semuanya juga begitu Pak, semuanya. Ya. Misalnya mendapatkan musibah apapun, umur segitu, iya segitu memang sakit. Ya, ketika dia kena musibah, nggak taunya dia ngomel-ngomel mulu di rumah. Nggak terima, ngomel-ngomel, nyuruh orang sabar, pinter deh. Ketika dia Allahu Akbar begini nggak taunya. Gak bisa sabar, gak gampang sabar. Ngomong kadang mudah. Allah ingin memberikan pembelajaran biar lebih tebal sabarnya. Ya.
Makanya beda dari anak-anak, dia kelihatan. Anak yang suka mendapatkan ujian dari kecil sama yang enak-enak aja, gedenya sama gak? Enggak sama. Ini kokoh nih, yang udah sering dari kecil dapat ujian, ya. Makan gak gampang, ya. Kadang nggak pernah tahu air hangat di rumahnya, mau subuh lagi air dingin, suruh abaknya mandi air dingin misalnya, gas buat masak doang misalnya, kokoh badannya. Ama yang makannya nggak ada debu sedikit pun, rapi, ya. Tapi sekali jajan di sekolahan, yang jajan telur yang kurang higienis misalnya, langsung batuk 3 hari misal, yang makannya terlalu sehat. Ini dia, telurnya 2 nampan, nggak apa-apa, seger, makin kenceng suaranya malahan. Misal, fisiknya, hatinya beda. Orang yang kena musibah, yang sering diuji, itu gedenya beda sama orang yang semua serba ada. Ya, beda dari fisik, dari jiwanya beda. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin memberikan pelajaran. Ini orang yang bisa husnudzon kepada Allah. Ya, ingin mempertebal sabarnya biar dia lebih sabar. Ya, itu beberapa sisi dari musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Yang selanjutnya, dalil menunjukkan semakin sakit ujiannya, semakin bahagia di akhirat. Subhanallah. Dalam sebuah hadis menunjukkan orang yang semakin sakit ujiannya, semakin bahagia dia di akhirat. Dalilnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'is thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang jarang mendapatkan musibah di dunia, ya, ada orang-orang yang jarang dapat musibah, ada gak? Ada, ya, sehat, badannya bagus, ya, jarang sakit, nge-gym soalnya, makannya enak-enak, misal, kendaraan enak, rumah bagus, ya, istri nggak berisik, misalnya dia melulu, enak hidupnya kelihatannya, anaknya baik-baik, semua kerjaan enak, ada nggak begitu? Ada. Tapi 1 banding berapa tuh? Sedikit deh pokoknya. Biasanya ada aja ntar yang bikin ujian. Orang yang jarang mendapatkan ujian nanti di akhirat, di hari kiamat, ketika dia melihat orang yang suka mendapatkan ujian di hari kiamat, ketika Allah berikan pahala ke dia, dia ngelihat Allah ngasih pahala ke orang yang suka diberikan ujian di dunia. Pada saat itu dia berharap dulu di dunia kulit dia dipotong-potong. Ketika melihat orang-orang mendapatkan pahala Allah kasih yang sering mendapatkan ujian di akhirat, semua orang di akhirat butuh pahala, semuanya. Semua orang butuh pahala di akhirat. Ketika pahala itu diberikan kepada orang yang suka diuji, orang yang jarang diuji melihat, dia berharap kulit dia dulu digunting-gunting di dunia. Subhanallah, lihat. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ya. Tugas kita adalah hanya menerima apa yang Allah tetapkan. Gitu. Hanya sampai situ saja. Sisanya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi ini mungkin beberapa yang bisa membuat kita lebih sabar mempelajari apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya kita melihat dari dalil
Pahit kehidupan dunia tidak sebanding dengan pahitnya kehidupan akhirat. Sama sekali. Orang yang pahit kehidupan dunia sekarang kena musibah, besok bisa ketawa gak? Hah? Bisa ketawa, ketemu teman lagi. Ya. Masih bisa makan enak lagi. Tapi kalau dia sengsara di akhirat, besoknya ketawa gak? Subhanallah. Ujiannya, perbandingannya sangat jauh sekali. Perbandingan dunia dan akhirat. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, nanti akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, ya, paling nikmat di dunia, kemudian dicelupkan ke neraka. Orang yang paling nikmat nih, hidup di dunia, dicelupin sobghah. Kata Rasulullah SAW, sobghah itu sekali celupan. Dikasih lihat di neraka dan merasakan hawanya. Apa yang dilihat di neraka, ya, diangkat. Kemudian ditanya kepada dia, hal marra bika na'imun qat? Apakah kamu pernah hidup enak? Nih sepanjang hidupnya enak. Dicelupin di neraka satu celupan. Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan hidup? Dia berkata, la wallahi ya Rabb. Enggak pernah, demi Allah ya Allah. Orang yang paling nikmat hidupnya dicelupkan ke neraka, diangkat lagi, langsung berkata, demi Allah enggak pernah aku merasakan hidup enak. Hilang semuanya, hilang semuanya. Ketika dicelupkan ke neraka sekali, subhanallah. Dan sebaliknya, orang yang sengsara melulu, diuji melulu, dicelupkan oleh Allah ke dalam surga, ditanya, hal marra bika syiddatun qat? Apakah kamu merasakan kesengsaraan dalam hidupmu? Dia berkata, la wallahi ya Rabb. Demi Allah enggak pernah aku susah. Subhanallah. Sepanjang hidupnya susah, dikasih tahu, dicelupkan tempatnya ke surga, dia berkata, demi Allah aku enggak pernah susah. Subhanallah, lihat. Ini terkadang di dunia aja kita bisa melihat terkadang ya, orang yang capek, lelah, ketika melihat kenikmatan, capeknya hilang. Ya, capek kerja, melihat nikmat misalnya, nyampe rumah ngelihat kenikmatan, ya, istrinya rapi, pakai mukena, anaknya lagi belajar ngaji, makanan udah ada. Terkadang capeknya, kalau ditanya capek gak? Enggak, udah nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Ini Rasulullah SAW katakan, ini sepanjang hidup sengsara, dicelupkan, dia berkata, demi Allah aku nggak pernah sengsara. Ya, nggak ada bandingannya. Ya, dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Nggak mungkin orang-orang kafir ini percaya dengan hadis ini, nggak mungkin. Ya, kita beriman. Ya, tujuan terbesar kita adalah akhirat. Wal akhiratu khairun. Nah, selalu kita baca tuh. Kita sering baca, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lihat. Ya. Itu. Kemudian yang bab terakhir kita akan bahas mengenai kesalahan dalam menanggapi takdir. Kesalahan dalam menanggapi takdir. Yang pertama, jika mendapatkan nasib buruk, dia mengatakan takdir. Ini kesalahan. Tapi kalau nasib baik, dia mengatakan, apa? Usaha dia. Nih, nggak adil dia, nggak adil. Ya, punya usaha bagus, wah. Ini kok bisa begini Pak? Iya, saya belajar begini, belajar, kasih tahu semua. Sama sekali, alhamdulillahnya nggak ada. Ya, Allah uji, abis naik, jatuh ternyata. Usahanya gagal. Pak, kenapa begini? Takdir. Qadarullah, takdir. Ini nggak adil, ya, nggak adil. Nggak boleh begitu. Yang pertama, kalau kita mendapatkan nikmat, kita harus akui. Sebagaimana dalam surat Al-Lail,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Wa saddaqa bil husna. Dia mengakui kebaikan-kebaikan ini datangnya dari Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan berikan dia kemudahan lagi ke depannya. Akui. Ya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah usahaku diizinkan jalan oleh Allah. Ya. Alhamdulillah, bersyukur. Ya, jangan cuman ketika buruk saja mengucap takdir. Ini qadarullah juga, takdir dari Allah. Ya. Yang kedua, tidak mau usaha karena bersandar pada takdir. Nah, ini salah juga nih. Tidak mau usaha karena bersandar pada takdir. Ya, nggak mau kerja. Saya kalau Allah berkata saya direktur, ya, misalnya, makanya udah saya main game aja di rumah, main game aja. Kalau udah waktu direktur, ente tar kalah gaji sama aneh. Yang mau kerja jalan, dianya tapi nggak mau, bro. Ya salah, nggak begitu. Nabi yang mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangat, berusaha, mau sehat, olahraga, bermanfaat olahraga. Mau sehat, beli makanan yang benar. Mau sukses, berusaha, kerja. Habis kerja, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, lancarkan semuanya. Wala ta'jaz, jangan lemah. Nah, itu dia. Bukan nunggu, bukan yang diam. Ya. Giliran mau makan dia bergerak tuh. Yang tadi dibilang kerja antar direktur, dia main game aja. Giliran lapar dia bergerak. Harusnya suruh duduk aja. Ntar kalau Allah takdirin kenyang, ente kenyang. Duduk aja, main PS. Duduk. Duduk, jangan bergerak. Bergerak kan ente mau makan. Iya, mau jadi direktur juga bergerak. Baru dia bingung tuh. Oh iya. Bergerak nggak boleh. Ya. Jadi ini yang dikatakan para ulama, kita itu fokusnya kepada takdir syar'i. Jangan fokus kepada takdir kauni. Ya. Takdir syar'i adalah takdir yang Allah perintahkan. Allah maunya begini, lakuin. Jangan fokus kepada takdir kauni. Ya, saya nanti ke depan jadi apa ya? Ke depan jadi apa? Atau nanti setelah meninggal saya masuk surga atau neraka. Jangan ke situ. Ya, itu takdir kauni. Bukan ranahnya, bukan ranah kita. Kita melihat pada takdir syar'i, yang Allah perintahkan, yang Allah suka. Itu ada lagi pembahasannya. Intinya kita fokus kepada apa yang Allah mau dan apa yang baik buat kita. Kan Allah berikan kita ikhtiar, betul kan? Allah berikan kita ikhtiar gak, bapak-bapak? Iya. Tadi sore habis asar mau ke masjid atau mau keluar misalnya, ada ikhtiar. Ya, alhamdulillah disuruh ke masjid, alhamdulillah. Insyaallah dapat keberkahan majlis ilmu, insyaallah. Ya, ada ikhtiarnya. Ada yang milih, enggak, saya mau keluar, ikhtiar. Walaupun ikhtiarnya semua sudah dituliskan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah sudah mengetahuinya, sudah dituliskan. Ya, nah itu dia. Salah kalau nggak mau berusaha. Ya. Kemudian menyalahkan takdir ketika berbuat maksiat. Nah, ini juga salah nih. Menyalahkan takdir ketika berbuat maksiat. Itu nggak boleh. Orang meminum khamar, masih minum khamar, kok itu minum khamar? Takdir. Aneh udah dari 50.000 tahun sebelum diciptain, aneh minum khamar nih hari. Ente nggak bisa ngalangin aneh. Ini berat nih nggak begini. Mungkin orang sering ngaji, dilarang dibalikin kita dengan takdir. Subhanallah. Nggak boleh menyalahkan maksiat. Nggak boleh.
Ya. Kita diberikan ikhtiar. Ah, itu dia kembali. Kita diberikan ikhtiar. Ya, ente habis ini mau minum khamr atau mau pulang. Ada gak ikhtiarnya? Ada pilihan, dia bisa milih kok, pada saat itu bisa milih dia. Jangan menyalahkan takdir. Ya. Atau yang sudah berlalu. Ya. Yang sudah berlalu belum bertaubat, masih terus berlangsung, misalnya maksiat, masih terus. Iya, misalnya orang minum khamar. Saya begini takdir, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Yang boleh itu kalau dia sudah bertaubat. Perhatikan nih. Perhatikan. Itu juga bukan menyalahkan. Bukan menyalahkan. Ya udah, dia bilang kemarin saya dulu pernah, misalnya dulu pernah bejat. Ya, sekarang udah taubat, udah taubat. Dan juga bukan sengaja diceritain ya. Bukan diceritain sengaja. Dulu saya diceritain. Enggak, bukan begitu. Itu sok jago tuh. Bukan. Ketika misalnya ditanya, dulu kenapa begitu? Ada yang bertanya, dulu kenapa begitu? Dia sudah bertaubat, dia boleh mengatakan, dulu qadarullah. Allah takdirkan saya melakukan perbuatan itu. Tapi ya, saya sudah bertaubat kepada Allah. Boleh. Kalau sudah bertaubat, boleh mengatakan qadarullah. Yang dulu. Ya. Kalau yang sedang dan mau, nggak boleh. Nggak boleh. Kita ikhtiar. Bisa diikhtiar. Dalilnya adalah ketika Nabi Musa ketemu Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah SAW menceritakan Nabi Musa menegur Nabi Adam. Dulu kenapa? Kayak kita mungkin kalau ketemu Nabi Adam pasti nanyain, dulu kenapa ini? Makan buah terlarang. Ya. Nabi Adam mengatakan qadarullah. Allah mentakdirkan seperti itu. Dan Nabi Adam sudah bertobat belum? Taubat. Ada dalam Al-Quran. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Ya. Dia berkata qadarullah, Allah takdirkan seperti itu. Saya udah nggak bisa, saya udah nggak bisa bergerak deh. Ya. Itu yang lalu dan sudah bertobat. Kalau yang sedang nggak boleh, ya, nggak boleh. Kemudian selanjutnya berkata seandainya ketika terima musibah. Nah, ini dilarang. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangatlah terhadap yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Lanjutannya, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Kalau sudah berusaha kemudian mendapatkan sesuatu musibah, ya, ujian, jangan pernah mengatakan seandainya aku melakukan ini pasti yang terjadi ini dan itu. Jangan, kata Rasulullah. Walakin qul, akan tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Akan tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu semua ditakdirkan oleh Allah dan Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Fa inna law taftahu abwaab syaitan. Kata Rasulullah, sesungguhnya perkataan seandainya itu membuka pintu syaitan. Jangan, ya. Jangan pernah mengucapkan seandainya ketika tertimpa musibah, ya, atau coba aja. Saya lahirannya di rumah sakit sana, pasti bisa normal. Karena di sini jadi sesar saya. Bapak sih kemari ngantrinnya, wuyo, nggak berhenti. Panjang gara-gara tuh kalimat coba seandainya. Itu bisa seminggu tuh marahnya.
Gak berhenti, lagi makan inget lagi perutnya sakit, aduh gara-gara dia nih. La haula wala quwwata illa billah. Syaitan, semua pintu masuk syaitan. Ujian. Ya. Ujian. Berarti kalau orang memang misalnya harus dioperasi, berarti memang Allah maunya operasi. Selesai. Pasti ada yang Allah mau, selesai. Selesai gak begitu? Selesai. Ya. Gak bisa berkutik kita. Kalau Allah sudah menetapkan, apalagi sudah terjadi, gak ada gunanya sama sekali mengatakan kata coba, kata seandainya, gak ada gunanya sama sekali. Pintu syaitan, ya, pintu syaitan, nyesel, ntar udah lama kesel lagi, ya, mencela orang lagi, ya. Misalnya kayak contoh ini kasus mungkin pernah terjadi ya kayak begini ya. Saya contohkan yang perempuan nih kayak begini kasusnya. Ya. Biasanya ini kasus akan berkepanjangan. Berkepanjangan. Ya. Udah terima hari ini dinasihatin sama suaminya, sehari ini dinasihatin biar terima takdir. Oh ya udah tenang, takdir. Besokannya datang saudara lahiran normal. Tamu cerita, kenapa sesar misalnya, enak lagi sama suaminya. Kalau nggak terima, tapi kalau dia terima misalnya, oh ya qadarullah, enak. Qadarullah, emang udah waktunya sesar kayaknya. Saya udah berusaha begini-begini tapi sesar. Khair insyaallah, nggak apa-apa. Ya, mungkin ngapus dosa saya, dulu saya pernah dosa. Wah, subhanallah, dengernya adem. Kalau bilang begitu, ya. Tapi kalau menyalahkan ini, menyalahkan itu, subhanallah, hidupnya nggak tenang, menyesal terus, nggak baik. Makanya dilarang. Apapun, ya. Kata seandainya, barang hilang, ya. Jangan kata seandainya tuh, jangan. Nggak boleh. Semua dikiaskan kepada semua musibah. Itu kurang lebih yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita hamba yang sabar menerima semua ketetapan Allah, ya. Diberikan taufik dan juga insya Allah menemui Allah semua sekeluarga dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Barakallahu fiik. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.